Kondisi yang ditetapkan oleh Wang Heng telah mencapai batasnya, dan dia memperhatikan Luo Feng dengan penuh harap. Maaf, Luo Feng sedikit membungkuk, saya berterima kasih kepada Thunder Dojo atas tawaran mereka, tetapi saya telah memutuskan untuk bergabung dengan Dojo of Limits. Saya belum berpikir untuk mentransfer, jadi saya benar-benar minta maaf. Wang Heng terkejut. Ditolak. Kamu tidak ingin meluangkan waktu untuk memikirkan hal ini. Pria kekar itu menatap dengan alis terangkat. Tidak, Luo Feng berdiri dan membungkuk, Wang, jika tidak ada yang lain, maka aku akan pergi. Luo Feng tahu bahwa segalanya akan menjadi canggung jika dia tetap tinggal setelah menolak tawaran itu. Wang Heng menatap Luo Feng dengan cermat. Pemuda ini bahkan tidak goyah saat menghadapi godaan. Wang Heng tidak bisa menahan untuk tidak menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan tertawa, baiklah, aku tidak akan mengomelimu lagi. Jika Anda berubah pikiran, gerbang ke dojo guntur saya akan selalu terbuka untuk Anda. Terima kasih, Tuan Wang, Luo Feng tersenyum saat dia pergi. Tepat saat Luo Feng pergi, wajah Wang Heng tenggelam dan dia berteriak, suruh Wan Dong datang. Ya, Ketua, orang-orang di luar segera pergi untuk memberitahu Wan Dong. Aku tidak percaya aku baru saja kehilangan seorang jenius lainnya ke Dojo of Limits. Wang Heng mengelus dagunya dan matanya menyipit seperti harimau. Sejak Phantom Warlord pensiun karena cedera parah, guntur kota Jiangnan kami dojo selalu dirugikan dibandingkan dengan Dojo of Limits. Kotoran. Wang Heng juga gugup. Di seluruh dunia, Dojo of Limits dan Thunder Dojo adalah dua dojo terbesar. Pencipta dojo adalah petarung terkuat dan terkuat kedua. Secara alami, atasan masing-masing akan saling menyapa dengan wajah tersenyum. Tapi sebenarnya, mereka benar-benar melawan satu sama lain. Petik 2. Namun, di kota Jiangnan, Dojo of Limits memiliki pengaruh yang lebih kuat. Kepala, remaja yang dingin, Wan Dong, berjalan mendekat. Bahkan dalam penampilan Wan Dong, dia penuh percaya diri. Karena dia mendapat lebih banyak pembunuhan daripada Luo Feng dalam ujian tempur-tempur kali ini dan dia peringkat nomor 1, kepercayaan dirinya telah tumbuh. Wan Dong, Wang Heng tersenyum, kamu adalah rekrutan baru terbaik Thunder Dojo kami. Namun, dengan kekuatanmu saat ini, kamu masih tidak bisa dibandingkan dengan Luo Feng. Chief, Wan Dong terkejut. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Luo Feng. Apakah kamu meragukan kata-kataku? Wang Heng mengangkat alisnya. Wan Dong menggelengkan kepalanya, dia tahu kepala instruktur di depannya dulunya adalah seorang panglima perang tingkat lanjut. Pada saat yang sama, ia memiliki berbagai hak khusus yang diberikan kepadanya dengan gelar kepala instruktur. Otoritasnya menyaingi Wargot. Bagaimana orang ini bisa menyebarkan kebohongan? Aku akan memberitahumu dengan jujur. Tingkat kebugaran tubuh Anda tidak lebih buruk dari dia. Namun, dalam pertarungan nyata, bahkan kalian bertiga tidak dapat mengalahkan satu Luo Feng. Wang Heng berkata dengan berat, namun, meskipun jarak saat ini antara kamu dan dia besar tidak berarti kamu akan selalu lebih lemah darinya. Yang perlu Anda lakukan adalah bekerja keras dengan serius dan melampaui dia. Saya telah bertemu dengan beberapa jenius, tetapi banyak jenius jatuh. Seorang pejuang berjalan di perbatasan hidup dan mati. Bakat baik Anda hanya berarti Anda meningkat lebih cepat. Sekarang kamu baru saja menjadi seorang petarung, jalanmu baru saja dimulai. Jangan kendor apapun yang terjadi, Luo Feng hanyalah lawan pertama yang harus Anda kalahkan. Di masa depan Anda akan melampaui lebih banyak lawan. Wang Heng mendorong, saya harap suatu hari, saya akan bisa menyaksikan kelahiran Wargot baru. Petik 2. Darah Wan Dong mendidih saat dia mendengarkan. Ya, Luo Feng hanyalah lawan pertama. Dia harus terus mengungguli orang lain sampai mencapai pangkat Wargot. Baiklah, pergi sekarang. Anda telah membantai sepanjang malam, jadi Anda harus istirahat. Wang Heng tersenyum. Ya, Ketua. Wan Dong pergi dengan hormat. Wang Heng menggelengkan kepalanya dan menyesap teh. Sejak memikul beban posisi, kepala instruktur, dia telah memikirkan cara untuk membantu para jenius tumbuh. Atau untuk menekan mereka atau menarik mereka dengan gulungan dan uang untuk dibawa ke dojonya. Semakin banyak petarung yang dia angkat, semakin kokoh posisinya. Wan Dong ini mungkin bisa memberi saya kejutan di masa depan, tertawa Wang Heng, namun, saya tidak akan meminta terlalu banyak darinya untuk saat ini. Akan lebih bagus jika dia bisa mencapai Luo Feng.
Kelas Ruwei pada usia 18 tahun dan tingkat kebugaran tubuh yang tinggi. Sungguh benih yang bagus. Wang Heng menggelengkan kepalanya dan meminum teh sambil berusaha untuk tidak memikirkannya lagi. Ya, bagaimanapun juga, Luo Feng dan Wan Dong hanyalah benih yang baik. Di sektor militer utara kota Jiangnan, Luo Feng dan Yang Wu, yang telah berganti pakaian kasual, sedang mengobrol sambil berjalan. Gila, ada yang salah dengan tatapan Wan Dong saat dia melirikmu barusan. Dia bahkan mengatakan ingin bersaing denganmu dan melihat siapa yang bisa menjadi panglima perang dulu, Yang Wu berkata dengan bingung. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Sepertinya Wan Dong sudah melihatku sebagai lawan. Luo Feng juga curiga terhadap kata-kata Wan Dong. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah Wan Dong mendengarkan kata-kata Wang Heng, Wan Dong telah memperlakukan Luo Feng sebagai lawan pertamanya. Saya harus memberitahu keluarga saya bahwa saya lulus ujian. Luo Feng tersenyum sambil mengeluarkan ponselnya. Saudara Yang, Anda harus memberitahu keluarga Anda tentang hasilnya juga. Yup, Yang Wu tertawa sambil mengangguk. Luo Feng dan Yang Wu sama-sama menelepon telepon rumah keluarga mereka. Di salah satu dari 8 kota besar kota Jiangnan, sektor Mingyue kota Yangzhou. Hong Guo, Luo Feng keluargamu pasti akan bisa lulus ujian pertarungan tempur kali ini. Orang tua Luo Hongguo dan Gong Xinlan mendorong kursi roda putra mereka Luo Hua dan mengobrol dengan seorang lelaki tua botak. Apakah ujian tempur itu berbahaya? Gong Xinlan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Feng dari keluargaku mengatakan tidak ada bahaya, tapi kami memeriksanya secara online dan kami membaca bahwa itu sebenarnya berbahaya. Ya, ini agak berbahaya, orang tua botak itu mengangguk. Menurut apa yang anak saya katakan, dalam ujian pertempuran petarung biasa, biasanya ada tingkat kematian 3% sampai 5% dan sekitar 5% sampai 8% kemungkinan untuk menjadi cacat. Dengan kata lain, lebih dari 100 calon petarung dibuang. Luo Hongguo dan Gong Xinlan saling pandang, keduanya sangat cemas. Feng keluargamu pasti baik-baik saja, jadi santai saja, kata lelaki tua botak itu sambil tertawa. Ya, Luo Hongguo dan Gong Xinlan mengangguk. Meskipun mereka melakukan itu di luar, pasangan suami istri itu masih sangat cemas di dalam. Luo Hua tidak mengatakan apa-apa saat dia duduk di kursi rodanya, tapi tinjunya terkepal erat. Mendadak, nada dering ceria mulai berdering, dan Ibu Gong Xinlan mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan mengeluarkan ekspresi gembira. Saat dia melihat ponselnya, dia berkata, ini nomor telepon Feng. Cepat dan jawablah, kata Luo Hongguo. Luo Hua juga menatap telepon, dan bahkan lelaki tua botak itu tersenyum ketika dia melihat ke samping. Halo, jawab Gong Xinlan. Bu, aku lulus ujian tempur-tempur. Aku akan bisa pulang malam ini, jadi lebih baik kamu menyiapkan makanan enak. Suara yang dibawa dari ponsel dan semua orang di sekitar mendengarnya. Pastor Luo Hongguo tertawa dan Luo Hua akhirnya mengendurkan tinjunya dan ikut tertawa. Hebat, ibu pasti akan menyiapkan banyak makanan enak. Gong Xinlan sangat bersemangat. Tanggal 2 Agustus malam, sektor Mingyue kota Yangzhou. Luo Feng kembali, selamat. Selamat, pantatku, ujian pertarungan tempur itu sangat mudah bagi Luo Feng. Saat Luo Feng berjalan, dia tersenyum saat dia menyapa beberapa pejuang. Jumlah pejuang jauh lebih sedikit daripada orang biasa di masyarakat. Di sektor Mingyue ini, semua keluarga di sini adalah keluarga pejuang. Tidak hanya itu, mereka semua telah bergabung dengan Dojo of Limits, jadi tentu saja hubungan mereka akan baik. Ibu, ayah, Luo Feng melihat orang tuanya dan pengasuh panti asuhan semuanya berdiri di depan pintu rumah. Ayo makan, Luo Hongguo segera mulai tertawa. Malam itu Luo Feng dan keluarganya bersenang-senang, karena mulai dari sekarang, dari sudut pandang hukum, Luo Feng secara resmi adalah seorang pejuang. Sampai setelah jam 11 malam. Di dalam ruang rekaman Luo Feng di lantai 2 rumahnya. Mereka mengatakan bahwa setelah Anda menjadi petarung resmi, Anda dapat memasuki jaringan tempur internal Dojo of Limit. Luo Feng sedikit bersemangat, beberapa jaringan internal khusus memerlukan identifikasi khusus untuk masuk. Hanya petarung Dojo of Limits yang berhak memasuki jaringan petarung internal, Home of Limits. Dan selama Anda seorang pejuang, Anda akan dapat masuk ke saluran aliansi hari
Home of Limits, Luo Feng mengetik URL melalui keyboardnya. Setelah beberapa saat, layar besar yang dengan mudah 200 inci muncul di salah satu dinding ruang perekaman video. Layar segera menampilkan situs web, Home of Limits. Bip Luo Feng selesai memvalidasi sidik jarinya. Musik elegan seperti sungai yang mengalir diputar di seluruh ruang video. Pada saat yang sama, layar besar menampilkan profil setiap orang. Salah satu profil itu memiliki foto Luo Feng di atasnya, dan di bawahnya ada formulir informasi. Nama, Luo Feng. Jenis kelamin laki-laki. Alamat, Kota Jiangnan, Tiongkok. Nomor identifikasi petarung, 426,223.205.608.010.002. Level, prajurit menengah. Kontribusi, 0 poin. Saldo, $20 juta. Di ruang video yang sunyi, Luo Feng menyesap sedikit tehnya yang baru diseduh. Namun, tatapannya terfokus pada layar besar di dinding ruang perekaman video, $20 juta China. Uang yang dijanjikan Dojo of Limits kepada saya pasti benar-benar tiba. Ada deretan tombol di bagian paling atas halaman web. Salah satunya terus berkedip dan membaca, Anda memiliki 2 pesan baru. Jari Luo Feng dengan lembut mengetuk layar sentuh keyboard nirkabel untuk membuka pesan. Hua, pesan pertama dibuka dan pesan video keluar. Halo, Tuan Luo Feng, seorang pria parubaya yang mengenakan setelan hitam muncul di layar besar. Dia tersenyum saat berkata, saya asisten Kepala Zhuge. Saya yakin Anda telah melihat 20 juta yang dijanjikan Kepala Zhuge kepada Anda. Untuk membeli bilah pisau, ketangkasan, dan teknik, Anda dapat membelinya melalui jaringan internal. Selama harganya tidak melebihi 100 juta, jaringan internal akan mentransfer pembayaran ke Dojo of Limits sehingga Anda tidak perlu membayar. Namun, jika biayanya melebihi 100 juta, maka Luo Feng harus membayar bagian yang melebihi itu. Pada saat yang sama, saya mewakili ketua untuk memberi selamat kepada keberhasilan Luo Feng dalam ujian tempur-tempur. Setelah itu dikatakan, video itu berakhir. Dojo of Limits memperlakukan saya dengan cukup baik, Luo Feng membuka pesan kedua. Pesan ini juga berisi video. Halo, petarung baru yang dihormati, Luo Feng. Saya mewakili Dojo Batas, dan saya menyambut Anda di keluarga besar kami. Seorang wanita berwajah baik tersenyum saat dia berkata, ini adalah pertama kalinya Anda memasuki jaringan internal Dojo Batas, Rumah Batas. Izinkan saya memberi tahu Anda cara menggunakan berbagai fungsi Home of Limits. Pertama, di Home of Limits, Anda dapat membeli berbagai senjata, teknik, gulungan kelincahan, dan gulungan ofensif seperti gulungan pedang, gulungan tombak, gulungan pedang, del. Ada juga senjata panas, alat transportasi, roda gigi pelindung, sistem komunikasi, bom khusus, obat-obatan khusus, obat-obatan genetik, bahkan ada beberapa bahan dan harta karun yang langka. Selama Anda memiliki cukup uang, Anda dapat membeli semuanya. Setelah Anda membayar, barang akan tiba dalam waktu 24 jam. Melalui limit home, Anda bahkan dapat meminta panglima perang atau bahkan pejuang perang untuk mengajari Anda 1 lawan 1 melalui internet. Demikian pula, Anda harus mampu membayar uang itu. Gadis dalam video itu tersenyum dan berkata, jika kamu memiliki poin kontribusi yang cukup, maka semua barang yang dijelaskan di atas akan menjadi setengah harga. Luo Feng terkejut setelah mendengar ini. Setengah. Jadi selama dia memiliki poin kontribusi yang cukup, barang senilai 100 juta dapat dibeli seharga 50 juta. Ada banyak tempat untuk menggunakan poin kontribusi ini. Namun, saat ini poin kontribusinya masih 0. Ada banyak kegunaan poin kontribusi. Anda tidak hanya dapat membeli barang dengan mereka, tetapi setelah Anda mencapai titik tertentu, Anda dapat menggunakannya untuk memanggil pasukan khusus Dojo of Limits. Gadis dalam video itu tersenyum dan berkata, poin kontribusi yang lebih tinggi mewakili lebih banyak kekuatan, manfaat, dan otoritas di Dojo of Limits saya. Ada 2 cara utama untuk mendapatkan poin kontribusi. Pertama, kamu bisa membunuh monster dan mengambil material tertentu dari tubuh mereka, dan menjual material penting ini ke Dojo of Limits. Anda bisa mendapatkan uang dan poin kontribusi dengan cara ini. Kedua, Anda bisa menyumbang ke Dojo of Limits. Semakin banyak Anda berdonasi, semakin banyak poin kontribusi yang Anda terima. Tarifnya sekarang adalah $10.000 Cina untuk 1 poin kontribusi.
Dalam sistem donasi, donasi minimum adalah 10 juta dolar Cina, dan jumlah maksimum yang dapat disumbangkan oleh seorang pejuang adalah 100 miliar. Dengan kata lain, melalui sistem donasi, Anda bisa mendapatkan hingga 10 juta poin kontribusi. Petik 2. Setelah Luo Feng mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam. Apaan? Ada batasan untuk berdonasi. Maksimal 100 miliar. Mereka tidak akan menerima lebih dari itu. 100 miliar dolar Cina, sepertinya orang terkaya di Cina hanya memiliki sedikit lebih dari 100 miliar. Dalam peringkat Forbes untuk orang terkaya di dunia, orang terkaya hanya memiliki 120 miliar dolar Amerika, yang setara dengan 420 miliar dolar Cina. Tentu saja, Forbes hanya memeringkat permukaan. Seluruh tabungan beberapa keluarga besar melebihi beberapa orang terkaya. Namun, itu tabungan seluruh keluarga. Bapak Luo Feng, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa cara terbaik untuk mendapatkan poin kontribusi adalah dengan berburu monster. Kamu tidak hanya dapat memperoleh poin kontribusi, tetapi juga mendapatkan uang. Gadis dalam video tersebut tersenyum dan berkata, meskipun kamu memiliki kepala sekolah yang besar, jangan langsung membeli barang. Anda bisa masuk ke database diskusi petarung dan mempelajari dengan cermat beberapa pengetahuan dasar yang dibutuhkan petarung. Ini akan membantu Anda saat Anda memilih gulungan atau membeli senjata. Akhirnya, saya berharap Tuan Luo Feng bisa menjadi petarung teratas dalam keluarga besar kami di Dojo of Limits. Setelah mengatakan itu, gadis di video itu membungkuk dan kemudian video itu berakhir. Luo Feng tidak bisa berkata-kata setelah mendengarkan. Memang ada penggunaan besar untuk Home of Limits jaringan internal. Hal yang paling menarik Luo Feng adalah Anda benar-benar dapat menggunakan uang untuk mendapatkan panglima perang atau bahkan pejuang level Wargot untuk mengajari Anda satu lawan satu melalui internet. Meskipun dia memiliki 20 juta dolar China, Luo Feng tidak terburu-buru untuk membeli senjata apapun. Dia pertama kali mencoba membiasakan diri dengan jaringan internal Home of Limits. Situs web Home of Limits memiliki banyak fungsi. Ada berbagai macam papan yang berbeda, menerima misi, memposting misi, mengobrol, melatih, dan menyumbang. Namun, dua papan terbesar yang menarik Luo Feng adalah papan, diskusi petarung, dan pasar internet. Di pasar internet, ada berbagai macam gulungan teknik Daoyin, gulungan ketangkasan, gulungan pedang, senjata yang dipanaskan, senjata dingin, obat-obatan genetik, luawen siang asteris, del. Dalam sebuah frase, pasar internet adalah tempat untuk menghabiskan uang. Asteris catatan TL, saya tidak tahu apa ini. Entah saya melewatkannya di bab sebelumnya atau penulis akan memperkenalkan artinya di bab selanjutnya. Diskusi Fighter. Luo Feng mengklik papan dan melihat utas bernama, Database Pengetahuan Pejuang Dasar. Di utas ini, tidak ada balasan, itu hanya sejumlah besar data dasar. Pembaca roh, pembaca roh. Luo Feng terus menggulir halaman saat dia mencoba menemukan semacam pengantar tentang pembaca roh, akhirnya. Ini. Luo Feng melihat bagian, sketsa dasar tentang pembaca roh. Saudara sekalian, karena menurut saya orang-orang hanya tahu sedikit tentang pembaca roh, izinkan saya memberikan pengantar dasar. Setelah Luo Feng membaca kalimat pertama ini, dia tertawa. Jelas bahwa yang disebut database pejuang ini hanyalah sekumpulan posting dari para pejuang yang disatukan, itu tidak formal sama sekali. Pembaca roh bisa disebut kelompok yang paling ditakuti di lingkaran pejuang. Pertama, Anda tidak bisa berlatih menjadi pembaca roh. Setiap pembaca roh secara alami berbakat dan terbangun dengan sendirinya. Bahasa yang digunakan di postingan cukup santai, sebelum mereka bangun, mungkin saja menjadi petarung biasa. Namun, begitu mereka terbangun, maka mereka akan keluar dari tangga lagu. Petik 2. Mengapa mereka keluar dari tangga lagu? Pertama, ada dua jenis pembaca roh. Satu jenis memiliki kekuatan telekinesis. Dengan kata lain, mereka bisa mengendalikan jarum atau bilah dan menggunakannya untuk melakukan serangan jarak jauh. Benda-benda yang dikendalikan oleh telekinesis mereka jauh lebih kuat daripada peluru dari senapan sniper jenis berat. Peluru dari senapan sniper hampir selalu lurus. Namun, tidak ada aturan pada objek yang dikontrol oleh pembaca roh. Mereka tidak hanya bisa bergerak bebas, tapi kerusakannya juga berbeda. Misalnya, ada batasan kerusakan yang dapat dilakukan peluru senapan mesin atau senapan sniper berat.
Senapan sniper kelas atas akan kesulitan membunuh komandan tingkat dasar. Namun, kekuatan jarum atau bilah yang dikendalikan oleh pembaca roh semakin kuat dengan kekuatan spiritual mereka. Ada banyak pembaca roh yang bisa membunuh pemimpin gerombolan Asteris. Asteris catatan TL, jika Anda lupa terakhir disebutkan di Vol 2 bab 10, tetapi karena saya belum menerjemahkan untuk waktu yang cukup lama, monster memiliki 3 peringkat berbeda, tentara, komandan, dan gerombolan pemimpin. Selain tipe yang menggunakan telekinesis, tipe kedua secara langsung menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menyerang. Tipe ini lebih misterius. Mereka langsung menyerang jiwa monster itu, dan begitu mereka berhasil, monster itu akan mati tanpa ada satu luka pun di tubuh mereka. Namun, menyerang jiwa cukup sulit, jadi saya mendengar bahwa pembaca roh yang mengetahui teknik serangan spiritual sangat jarang. Selain teknik telekinesis dan serangan spiritual, ada pembaca roh legendaris yang mengetahui lebih banyak teknik. Hanya saja saya tidak terlalu yakin dengan itu. Luo Feng membaca kata demi kata, bahkan tidak melewatkan satu poin pun. Namun, hal yang paling membuatku iri adalah laju pertumbuhan para pembaca roh. Pembaca roh secara alami memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Hanya saja ketika mereka masih muda, tubuh mereka tidak dapat menangani semua kekuatan spiritual itu, sehingga tertidur dalam alam bawah sadar mereka. Saat tubuh mereka semakin kuat dan kuat, sampai mencapai tingkat tertentu, kekuatan spiritual akan muncul dengan sendirinya. Petik 2. Semakin kuat tubuhnya, semakin banyak kekuatan spiritual yang dapat ditahannya. Tingkat pejuang-pejuang pemula, menengah, mahir panglima perang pemula, menengah, mahir, dan wargot pemula, menengah, mahir, 9 tingkat yang berbeda semuanya. Tingkat kebugaran tubuh biasanya memiliki perbedaan 2 tingkat dibandingkan kekuatan spiritual. Misalnya, jika tingkat kebugaran seseorang setingkat pejuang pemula, pembaca roh itu biasanya adalah pejuang tingkat lanjut. Jika tubuh mereka berada pada level prajurit perantara, maka pembaca roh itu adalah panglima perang pemula. Pembaca roh memiliki periode pertumbuhan yang sangat cepat. Karena pembaca roh secara alami memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat, itu hanya tidur di alam bawah sadar mereka. Kapanpun tubuh mereka semakin kuat, kekuatan spiritual yang tertidur akan menunjukkan lebih banyak dari dirinya, semakin kuat tubuh, semakin kuat kekuatan spiritual, sampai suatu hari, ketika semua kekuatan spiritual yang tertidur telah muncul dengan sendirinya. Setelah itu terjadi, laju pertumbuhan pembaca roh akan mulai melambat. Ketika Luo Feng membaca bagian ini, dia tidak bisa menahan ragu. Begitu, ketika seorang pembaca roh menjadi lebih kuat, itu sebenarnya hanya berarti bahwa kekuatan spiritual yang tertidur itu muncul dengan sendirinya. Hanya dengan tubuh yang kuat Anda dapat menahan kekuatan spiritual yang cukup. Jadi, potensi pembaca roh bergantung pada seberapa besar kekuatan spiritual yang mereka miliki di dalam diri mereka. Kadang-kadang kekuatan spiritual tidur mengambil bentuk zat cair atau setengah padat, setengah zat cair. Terkadang mereka bahkan benar-benar solid. Petik 2. Menurut legenda, jika kekuatan spiritual mengambil bentuk padat, maka kekuatan spiritualnya sangat hebat. Merekalah yang paling berpotensi dari semua pembaca semangat. Saat tubuh mereka tumbuh, kekuatan spiritual dalam benda padat akan terus dilepaskan, yang membuat mereka semakin kuat. Sampai suatu hari, ketika padatannya benar-benar larut, akankah periode pertumbuhan cepat mereka berakhir? Luo Feng menekan kegembiraannya dan terus membaca sampai dia menyelesaikan semuanya. Setelah itu, Luo Feng terus mencari di database dan berhasil menemukan 2 perkenalan lagi tentang pembaca roh. Apa yang mereka gariskan hampir sama, jadi sepertinya itu benar. Luo Feng mengangguk. Lalu, bola gelap, emas dalam kesadaranku seharusnya menjadi sejumlah besar kekuatan spiritual dalam bentuk benda padat. Saya yakin beruntung bisa selamat dari kebangkitan saya. Luo Feng tercengang. Menurut apa yang dia baca di pengantar 3 posting, ketika seorang pembaca roh terbangun, sejumlah besar kekuatan spiritual yang kuat meledak di alam bawah sadar mereka. Jika kebangkitan mereka gagal, maka mereka mungkin menjadi terbelakang, manusia nabati, atau bahkan mati karena kehilangan darah. Tidak heran saya mengalami sedikit sakit kepala hampir setiap hari di masa kecil saya. Saya bahkan mengalami beberapa koma. Luo Feng menyadari,
Sepertinya itu karena tubuh saya terlalu lemah dan tidak dapat menangani kekuatan spiritual saya yang kuat, yang menyebabkan sakit kepala. Sekarang setelah tingkat kebugaran saya meningkat, sakit kepala menjadi lebih jarang. Sekarang, sakit kepala saya sama sekali tidak ada. Sejak Luo Feng terbangun, sakit kepalanya hilang. Saya tidak percaya bahwa bola emas gelap adalah bentuk yang diambil oleh kekuatan spiritual saya. Saya ingin tahu berapa banyak kekuatan spiritual yang ada di dalam itu, tanya Luo Feng.